Nikmir vs Fadil. Awal perselisihan dimulai. Nikita menyekolahkan anaknya Loli ke luar negeri. Sekolah tersebut merupakan sekolah mahal dan elit, yang bahkan orang di negara itu pun sulit untuk bisa sekolah di tempat itu. Loli berkenalan dengan Fadil. Setelah itu, mereka pun jadian. Loli mengenal Fadil dari Instagram. Nikmir mendapat laporan dari pihak sekolah kalau Loli sering bolos dan kabur. Nikmir marah dan mencari tahu penyebabnya. Nikmir akhirnya tahu Loli sudah pacaran dengan Fadil. Nikmir juga gak suka dengan Fadil karena Fadil sudah merubah Loli. Nikmir menyuruh Loli meninggalkan pria itu, tapi Loli tidak mau. Nikmir pun mencabut dana untuk sekolah dan biaya hidup Loli sebagai hukuman. Nikmir juga menghapus nama Loli dari kartu keluarga. Loli kemudian live menceritakan bagaimana kondisinya saat itu. Loli juga akhirnya menumpang tinggal di rumah temannya Mami Eda, tapi dia kemudian pergi setelah Mami Eda mengatakan semua biaya naik. Setelah Loli tinggal di rumah itu, Loli akhirnya pindah ke apartemen seperti kos kalau di Indonesia. Loli mengaku ia mendapat uang dari live endorse dan ayahnya atau kerabat lain. Tapi ternyata ada satu permasalahan yang mengakibatkan Loli harus membayar uang endorse. Besarnya uang yang harus dibayar lantaran pembatalan kerjasama endorse itu hingga puluhan juta. Loli tak kunjung membayar hutangnya. Hingga pemilik usaha itu marah dan mengancam menyebarkan video 18 Loli. Video dewasa Loli dan Fadil dijual ke aplikasi. Diduga penyebar adalah pemilik usaha yang gagal endorse dengan Loli. Mendengar berita itu, Nikmir diam-diam membuat laporan ke polisi. Diam-diam juga Nikmir membantu melunasi hutang anaknya, yang akhirnya diketahui hutang Loli sudah mencapai ratusan juta rupiah. Nikmir juga mengungkapkan kalau Loli berhutang sebanyak itu untuk membiayai hidup Fadil kekasihnya. Loli tetap kukuh pada pendiriannya. Ia terus live dan mengatakan dia diterlantarkan. Loli diisukan sudah hamil sebanyak 2 kali dan dua-duanya diaborsi. Tapi Loli menyatakan kabar itu hoax. Halo semuanya, aku di sini mau membuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadil selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Aku minta tolong kalian semuanya untuk stop. Karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya seperti aku, Fadil, keluarga Fadil, dan keluarganya aku juga. Isu tersebut dimulai dari mail asisten Nikita Mirzani. Meskipun sudah menghapus Loli dari kartu keluarga, Nikmir tetap mengawasi gerak-gerik anak sulungnya itu. Setelah semua drama itu, Loli tiba-tiba merubah penampilannya menjadi tertutup. Perubahan penampilan Loli itu pun membuat banyak spekulasi. Berhijabnya Loli dikaitkan dengan isu kehamilannya. Semua ia lakukan untuk menutupi perutnya yang membesar. Itu saya sudah tutup-tutupin dari 2 bulan lalu. Asal kalian tahu, saya sudah tahu dari 2 bulan lalu. Makanya kenapa anak itu tiba-tiba berhijab, nggak ada petir, nggak ada geledek, ya.
karena menutupi kehamilannya. Mungkin sekarang sudah diaborsi. Apa tanggapannya Ayah Loli? Dia aja sudah tidak peduli karena sudah hands up, udah angkat tangan. Lagi, digeser lagi. Oke, Loli kayak Bu Suerna, gue gampar loh mulutnya. Oh, itu kalau kejedot itu tidak akan menyebar begitu. Fadel dikabarkan suka caca cewek cantik di medsos, seperti Yola Ena dan Hen Sahab. Mereka mengaku pernah diajak kenalan oleh Fadel. Tapi saat mereka buka suara soal tabiat Fadel, Lali justru mengatakan keduanya fitnah. Lali dijemput paksa dari apartemennya yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Sekitar jam 9:30 WIB, proses penjemputan disaksikan Mel Syahputra dan Dr. Oki Pratama. Dengerin saya dulu. Ngapain lu buka-buka baju gua, ngapain? Ngapain lu? Mau masangin celana kamu, ngapain? Udah nak, Ngapain lu nampar gua? Ngapain lu nampar gua kalian? Ngapain lu nampar gua? Ngapain? siapa yang mau nampar lu nggak? Tadi. Loli jangan halu-halu nak. Semuanya. Udah. Gua capek. Gak mau. Udah begini dah enak. Gua gak mau, tolong. Oh, saya mau pergi, saya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Lu mau dibawa kemana? Dan ternyata pas lagi dijemput paksa itu, Lali sedang kelimaca dengan Fadel. Tenang. Tapi netizen salfok sama notif yang masuk di handphone Fadel saat itu. Tenang Loli. Tenang aja. Ada yang mengatakan kalau itu chat selingkuhan Fadel. Tapi ada juga yang mengatakan itu notif lama yang digeser muncul lagi. Mungkin sebelumnya Loli mau mengetik, tapi keburu dijemput. Tapi hal itu tetap saja aneh. Kalaupun itu memang notif dari Lali yang sebelumnya, mengapa namanya Sayangku 2? Dan sekarang, Lali sedang menjalani visum di kepolisian untuk mengecek keadaannya dan memastikan apakah benar Lali dipukul Fadel.